Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan sidang tugas akhir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Guru dosen selaku Dewan Penguji yang hadir pada sidang tugas akhir saya hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Sally Samawati dengan NIM 21314151111142 yang akan dipresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Analisis Laporan Keuangan guna Menilai Kinerja Perusahaan pada PT Minyak Industri Indo Tbk. Masuk ke bab 1, latar belakang. Pada dasarnya, akuntansi adalah proses pendapatan, pengklasifikasian, dan pengisaran peristiwa-peristiwa yang bersifat keuangan dengan cara yang seakurat mungkin. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan digunakan sebagai sarana komunikasi antara informasi keuangan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk melihat kondisi dan kinerja perusahaan dengan tepat harus digunakan analisis. Salah satunya dengan cara analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan digunakan sebagai alat menilai prospek dan risiko perusahaan. Analisis laporan keuangan dibagi menjadi 3, yaitu analisis vertikal, analisis horizontal, dan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang umum digunakan adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Analisis rasio keuangan dijadikan indikator dalam penilaian kemajuan perusahaan secara keseluruhan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pimpinan perusahaan dapat menilai kinerja perusahaan dan dapat dijadikan pedoman untuk mengambil keputusan. Secara eksternal, pihak-pihak di luar perusahaan seperti kreditur maupun investor dapat memantau kondisi perusahaan dari laporan keuangan sebagai langkah awal untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Hal tersebut menjadi dorongan untuk PT Minyak Industri Indo Tbk untuk menganalisis rasio keuangan, mengukur kinerja perusahaan, sehingga dapat mengetahui seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan, adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana perhitungan rasio keuangan PT Minyak Industri Indo Tbk tahun 2014 hingga tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan rasio keuangan PT Minyak Industri Indo Tbk tahun 2014 hingga tahun 2019. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan untuk menilai atau mengukur kemampuan mereka. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Jenis-jenis laporan keuangan yaitu laporan neraca, laba rugi, laporan arus kas, laporan profitabilitas, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada rasio keuangan. Rasio keuangan ialah suatu kegiatan dengan cara membandingkan angka-angka yang ada di dalam suatu laporan keuangan dengan cara membagi satu persatu angka dengan angka lain. Jenis-jenis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Selanjutnya metode penyelesaian. Jenis data yang saya ambil itu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data itu menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yaitu teknik analisis deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Minyak Industri Indo Tbk yang berlokasi di Jalan Raya Tegalgede, Lemah Abang, Cikarang, Jawa Barat. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Terdapat rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Current ratio merupakan perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar. Dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, current rasio PT Minyak Industri Indo Tbk mengalami peningkatan dan nilainya berada di atas angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa PT Minyak Industri Indo Tbk merupakan perusahaan yang aman untuk berinvestasi. Yang kedua, ada quick ratio.
Quick ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, quick ratio PT Minyak Industri Indo Tbk mengalami peningkatan dan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar 1,58%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Minyak Industri Indo Tbk dapat melunasi hutang lancarnya. Berdasarkan hasil dari rasio likuiditas perusahaan yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat menunjukkan bahwa PT Minyak Industri Indo Tbk dapat menjamin hutang lancar dengan baik sehingga mencerminkan kinerja perusahaan juga baik. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Debt to asset ratio merupakan perbandingan antara total hutang dengan total aset. Dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan karena naiknya total aktiva. Yang kedua ada debt to equity ratio, yaitu perbandingan antara total hutang dan total modal. Dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan yang disebabkan karena naiknya total ekuitas. Hasil dari rasio solvabilitas menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana rasio kewajiban jangka panjang terhadap modal menunjukkan bahwa PT Minyak Industri Indo Tbk mampu membiayai aktiva dibiayai dengan modal sendiri tanpa dibiayai dari pinjaman. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin. Net profit margin merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih. Dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2019, net profit margin PT Minyak Industri Indo Tbk mengalami penurunan karena faktor HPP, bunga, pajak, depresiasi, dan lainnya. Apabila kita ingin menaikkan nilai rasio NPM, maka faktor-faktor biaya di atas harus ditekan atau dilakukan efisiensi. Yang kedua ada return on equity ratio, yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Yang ketiga ada return on asset, yaitu perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset. Berdasarkan hasil dari rasio profitabilitas menunjukkan bahwa PT menunjukkan nilai yang fluktuatif dan menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan di tahun 2015. Dari pembahasan kesimpulan dari penelitian di atas, yaitu berdasarkan rasio likuiditas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Minyak Industri Indo Tbk sudah baik. Ditinjau dari rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan PT Minyak Industri Indo Tbk dalam pembiayaan menggunakan modal sendiri tanpa dibiayai dari pinjaman. Ditinjau dari rasio profitabilitas menunjukkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba mulai tahun 2016 mengalami peningkatan. Adapun saran yang kami berikan kepada perusahaan, yaitu sebaiknya perusahaan dapat melakukan analisa laporan keuangan secara berkala untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh setiap tahunnya. Untuk memperbaiki kinerja keuangannya, perusahaan harus menambah modal yang dimiliki untuk mengeluarkan saham-saham baru. Demikian presentasi tugas akhir dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.